Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita maklumi bahwasanya ibadah sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mukallaf atau telah memenuhi syarat. Barang siapa orangnya yang melakukan sholat 5 waktu dengan tulus, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah dan sebagai bentuk penghambaan diri kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah keberkahan, fadilah dan pahala yang besar akan diberikan kepada siapapun yang mau melakukannya. Begitupun sebaliknya, barang siapa orangnya yang dengan sengaja, keras hati meninggalkan ibadah sholat 5 waktu ini, maka ia akan mendapatkan dosa, ancaman yang berat, baik di dunia fana ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Dengan demikian, di kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir secara pribadi khususnya dan kepada saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita istiqamah, konsisten untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya ialah perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, agar kita tidak menyesal di kemudian hari dan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, selamat di dunia hingga akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang setiap kebaikan yang akan kita jalankan itu banyak kendala, banyak ujiannya. Terkadang harus melawan hawa nafsu diri kita masing-masing. Nafsu buruk yang sengaja selalu mengajak kepada kita semuanya untuk ingkar, untuk maksiat, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi nafsul mutmainnah, nafsu yang baik, akan selalu mengajak kepada perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya ialah untuk konsisten, istiqamah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Dalam sehari semalam, sholat duhur, asar, isya, maghrib, dan subuh, itu ada di antara kita semuanya. Itu semuanya merupakan perintah wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bernilai ibadah, fadilah yang besar bagi siapapun yang mau menjalankannya. Perlu kita ketahui bahwa ternyata di antara 5 waktu tersebut, junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan bahwa yang paling berat untuk dijalankan bagi orang-orang yang munafik, yaitu 2 sholat apa? Sholat jamaah isya dan sholat subuh. Ini merupakan 2 sholat yang sangat berat dilakukan bagi orang-orang munafik. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
asqalus sholati alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Asqalus sholati, lebih berat-beratnya ibadah sholat, alal munafiqina, bagi orang-orang yang munafik, sholatul isya'i, yaitu sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat subuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita introspeksi diri, tanya kepada diri kita masing-masing, tanya sendiri, jawab sendiri. Benarkah kita merasa berat untuk melakukan ibadah sholat, terutama dua sholat ini, yaitu isya dan subuh? Jika kita merasa begitu berat untuk melakukan ibadah sholat isya dan subuh, maka na'udzubillah min dzalik, ini termasuk golongan orang-orang yang munafik. Sebab salah satu ciri tanda orang-orang munafik itu adalah di antara tanda-tanda yang lain, yaitu ia merasa sangat berat ketika hendak melakukan sholat isya dan juga sholat subuh. Padahal fadilah dan keistimewaannya ini sangat luar biasa, besar sekali, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang mau menjalankannya. Maka di situ beliau Rasulullah SAW pun juga menjelaskan bagaimana walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Walau ya'lamuna, seandainya manusia itu pada tahu, ngerti, ma terhadap pahala, fihima di dalam menjalankan sholat isya dan juga subuh, la atau huma, sungguh mereka akan mendatangi atau melakukan sholat subuh dan sholat isya, walau habwan, walaupun dia harus dengan ngesot. Ini sebuah penjelasan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat simpel, tetapi sangat besar makna dan artinya. Apa? Beliau tidak menjelaskan betapa besar, sekian banyak tidak. Beliau singkat saja, seandainya umat manusia ini tahu, ngerti akan fadilah, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang mau melakukan sholat isya dan subuh ya, berjamaah, la atau huma walau habwan. Apa kata baginda Nabi? Sungguh umat manusia itu akan berbondong-bondong mendatangi masjid, mendatangi musola untuk melakukan sholat berjamaah walaupun harus dengan ngesot. Bisa berebut rasanya, akan penuh masjid semuanya ini, akan penuh musola dengan mereka mendatanginya untuk mendapatkan fadl yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau baginda Nabi tidak menjelaskan sekian tidak. Ya mungkin dalam penjelasan lain ada, tapi di situ Nabi hanya menjelaskan andai kata mereka tahu apa-apa yang diberikan oleh Allah, fadol, keistimewaan dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah, Nabi hanya menjelaskan sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan ngesot. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita niatkan dalam hati kita masing-masing, seraya kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaah, dengan konsisten, terutama dapat menjalankan sholat 5 waktu dengan tulus ikhlas, diantaranya yaitu sholat jamaah isya dan juga jamaah subuh. Ini bukan berarti sholat duhur, sholat asar ataupun maghrib tidak ada fadilahnya, tidak. Sama, semuanya pun juga ada fadilahnya yang sangat luar biasa. Tetapi Nabi menjelaskan di antara sholat 5 waktu itu,
Salat isya dan salat subuh yang paling berat dilakukan oleh orang munafik dan juga paling besar fadilahnya, sehingga seandainya orang pun tahu fadilahnya, mereka akan menjalaninya, mendatangi masjid walaupun harus dengan ngesot. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku dimanapun berada, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan membawa kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.